Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martini, saya dari kelas TRPL 2C pagi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum AAS dari mata kuliah PBD. Jadi untuk langkah pertama saya akan memulai dengan membuat database yang digunakan untuk pengerjaan tugas praktikum AAS. Jadi saya akan coba untuk masuk ke dalam pp.myadmin untuk membuat database. Jadi saya masuk ke dalam SQL. Jadi untuk penamaan database saya buat dengan nama AAS Praktikum. Nah, jadi saya akan coba untuk menjalankan apakah berhasil database yang saya buat. Nah, di sini saya sudah berhasil untuk membuat database. Jadi untuk langkah selanjutnya, pada soal nomor satu terdapat 4 tabel. Kita akan meneliti ke dalam soal. Pada soal nomor satu terdapat tabel, yaitu tabel pelanggan, tabel buku, tabel pesanan, dan tabel detail pesanan. Jadi saya akan membuat masing-masing primary key dan foreign key sesuai dengan skema pada soal. Jadi di dalam SQL nanti di PHP admin saya akan membuat 4 tabel urutannya seperti yang ada di dalam soal ini. Tabel pelanggan dulu, baru tabel buku pesanan, lalu tabel detail pesanan. Oke, saya akan coba masuk ke dalam PHP admin lagi. Jadi sebelum kita buat tabelnya, kita klik dulu database-nya, yaitu AAS Praktikum. Jadi kita masuk ke dalam SQL. Nah, untuk pertama saya akan membuat tabel pelanggan dulu. Tabel pelanggan kita buat. Untuk tabel pelanggan saya sudah saya buat. Jadi selanjutnya saya akan buat tabel buku. Oke, selanjutnya kita lanjut untuk membuat tabel pesanan. Jadi untuk selanjutnya kita akan membuat tabel detail pesanan. Oke, untuk keempat tabel sudah kita buat. Jadi coba kita jalankan apakah berhasil. Maaf, ini ada yang error sepertinya. Oke, maaf tadi ada sedikit error. Coba kita jalankan sekali lagi. Oke, maaf tadi ada sedikit error. Jadi coba kita jalankan hasil dari 4 tabel yang sudah kita buat. Nah, di sini sudah berhasil tabel yang kita buat. Untuk langkah selanjutnya, saya akan memasukkan beberapa data pengujian ke masing-masing tabel agar query pada soal satu yang bagian A, soal satu yang bagian B, dan soal satu yang bagian C dapat diuji. Jadi saya coba untuk memasukkan data-data pengujiannya ke masing-masing tabel.
Oke, jadi kita masuk lagi ke dalam PHP My Admin-nya. Oke, kita masuk lagi ke dalam SQL untuk menambahkan beberapa data agar query dari soal bagian satu yang A, B, C dapat diuji. Saya akan coba mengetikkan ke dalam SQL. Oke, ini data untuk bagian tabel pelanggan sudah kita bikin. Jadi coba kita klik Go apakah berhasil. Nah, jadi untuk penambahan data agar query berjalan nanti untuk tabel pelanggan sudah berhasil kita buat. Jadi untuk selanjutnya kita akan buat uh, data untuk tabel buku. Oke, kita masuk ke dalam SQL-nya. Dan ini untuk penambahan data ke dalam tabel buku sudah kita buat. Jadi coba kita jalankan apakah berhasil. Nah, ini sudah berhasil. Jadi kita akan masuk ke tabel selanjutnya yaitu ke dalam tabel pesanan untuk kita buat datanya. Kita masuk ke dalam tabel pesanan, kita masuk ke dalam SQL. Jadi kita akan memasukkan penambahan data untuk tabel pesanan. Nah, jadi untuk penambahan data ke dalam tabel pesanan sudah kita buat. Jadi coba kita jalankan apakah berhasil. Nah, jadi ini sudah berhasil untuk data penambahan ke dalam tabel pesanan. Jadi untuk selanjutnya kita akan buat penambahan data ke dalam tabel detail pesanan. Kita klik tabel detail pesanan, kita masuk lagi ke dalam SQL. Jadi kita akan coba memasukkan kodenya di dalam ini, dalam SQL. Oke, ini sudah kita masukkan data penambahan ke dalam tabel detail pesanan. Jadi coba kita jalankan apakah berhasil. Ini sudah berhasil. Jadi saya sudah menambahkan penambahan data ke dalam 4 tabel. Jadi untuk selanjutnya, eh, saya akan menjalankan query ataupun data yang sudah saya tambahkan ke dalam 4 tabel untuk diujikan. Jadi saya akan menjalankan query untuk soal yang nomor satu bagian A. Oke, kita balik lagi ke dalam tabel pelanggan. Kita masuk ke SQL. Ini saya sudah uh, menambahkan query untuk diuji coba. Jadi pada soal yang nomor satu bagian A diminta untuk menampilkan nama pelanggan serta total uang yang telah dibelanjakan, kemudian hanya menampilkan pelanggan dengan total belanja lebih dari 50.000, lebih dari 50.000 rupiah dan mengurutkan dari total terbesar. Jadi coba kita jalankan apakah berhasil. Nah, di sini sudah berhasil query yang kita jalankan. Pada hasil ini dapat dilihat pelanggan yang memiliki belanja lebih dari 500.000 dan hasilnya sudah diurutkan berdasarkan total belanja terbesar. Jadi untuk selanjutnya kita akan melanjutkan soal nomor satu yang bagian D. Soal bagian D kita diminta 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Jadi saya melakukan join antara tabel buku detail pesanan dan tabel buku detail pesanan. Eh, Kemudian memfilter kategori fiksi dan tahun pesanan 2023. Jadi coba kita balik, kita masuk ke dalam tabel buku, kita masuk ke dalam SQL. Nah, jadi saya coba akan memasukkan query yang akan diuji untuk soal bagian nomor satu yang bagian B. Ya. Jadi saya akan coba masukkan kodenya, kode-kode di SQL. Jadi ini sudah kita masukkan query-querynya. Jadi coba kita jalankan apakah berhasil. Nah, di sini query yang kita jalankan berhasil.
Jadi hasilnya menampilkan 5 buku fiksi yang diurutkan berdasarkan terbanyak, jumlah terbanyak. Nah, oke. Jadi kita lanjutkan ke soal nomor satu yang bagian C. Soal Lanjut lagi ke soal nomor satu yang bagian C. Jadi di sini kita diminta untuk menampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Oke, baik. Kita masuk lagi ke dalam PHP MyAdmin. Jadi kita masuk ke dalam tabel pelanggan dan kita masuk ke dalam SQL. Oke, di sini kita akan coba untuk mengetik query-query untuk menjalankan perintah dari soal nomor satu yang bagian C. Ini sudah kita ketikkan query-query di dalam SQL untuk pengujian perintah dari soal nomor satu yang bagian C. Jadi coba kita jalankan apakah berhasil. Nah, di sini sudah berhasil kita jalankan. Berdasarkan hasilnya, Doni dan Eka tidak pernah melakukan pemesanan. Oke, dengan demikian seluruh query pada soal nomor satu yang bagian A, B, dan C telah berhasil dijalankan. Jadi selanjutnya saya akan melanjutkan ke soal nomor 2 mengenai database kepegawaian. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Jadi di soal nomor 2 ini saya tetap menggunakan database yang sama, yaitu AS Praktikum. Jadi saya akan coba untuk membuat tabelnya, untuk menambahkan tabelnya. Jadi pada soal yang nomor 2 ini ada beberapa tabel, yaitu ada 4 tabel lebih tepatnya. Yang pertama itu ada tabel departemen, tabel karyawan, tabel proyek, dan juga tabel tugas. Jadi saya coba akan mengetikkan query-query-nya ke dalam database AS Praktikum ini. Ini kita sudah mengetik query-query-nya di dalam SQL. Jadi coba kita jalankan apakah berhasil. Nah, ini query-query yang kita buat tadi sudah berhasil dijalankan. Seluruh tabel untuk soal nomor 2 telah berhasil kita buat. Jadi untuk selanjutnya kita akan memasukkan data yang sengaja dibuat supaya uh, soal nomor 2 yang bagian A dan juga yang soal nomor 2 yang bagian B dan C semuanya menghasilkan output yang jelas. Oke, jadi kita balik lagi ke dalam PHP MyAdmin. Jadi kita balik lagi ke dalam SQL. Jadi kita akan menginsert data-data. Kita akan memasukkan data-data pengujian ke tabel departemen, karyawan, proyek, dan tugas. Query pada bagian A, B, C dapat diuji. Oke, data-data pengujian sudah kita masukkan query-nya untuk setiap tabel. Jadi coba kita jalankan apakah berhasil. Nah, jadi data pengujian berhasil ditambahkan. Selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 2 yang bagian A-nya dulu. Oke, untuk data pengujian tadi sudah pasti kita tambahkan. Jadi selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2 yang bagian A dulu. Jadi di soal ini kita diminta uh, untuk menampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen, termasuk departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Oke. Jadi kita balik lagi ke dalam PHP MyAdmin. Kita masuk ke dalam tabel departemen. Kita masuk ke dalam SQL. Oke, kita akan coba untuk mengetikkan query-query-nya di sini. Jadi untuk apa datanya
untuk pengujian nomor 2 yang bagian A sudah berhasil kita melakukan, jadi coba kita jalankan apakah berhasil. Nah, jadi pada soal nomor 2 yang bagian A, diminta untuk melakukan departemen yang beserta jumlah karyawan di setiap departemen. Nah, termasuk departemen tidak memiliki karyawan. Oleh karena itu, saya menggunakan left gate agar seluruh uh, departemen tetap dikembalikan. Jadi setelah kita jalankan, jadi ini sudah ada hasilnya. Jadi nama departemen jumlah karyawan. Jadi nama departemennya tidak ada IT, HRD, keuangan, marketing, dan jumlah karyawannya juga. Jadi query berhasil dijalankan dan dapat dilihat dapat dilihat bahwa departemen IT memiliki 3 karyawan, HRD satu memiliki karyawan, HRD satu, keuangan satu, dan marketing tetap ditampilkan dengan jumlah karyawan yang nol. Itu sekaligus memberikan live join kita bekerja. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang nomor 2 bagian B. Kita kembali lagi ke dalam soalnya dulu. Jadi pada soal nomor 2 yang bagian B, mencari karyawan, mencari karyawan, yang memiliki gaji di atas rata-rata seluruh karyawan. Jadi saya menggunakan subquery dengan fungsi EVG untuk menghitung rata gaji. Kemudian membandingkan dengan gaji masing-masing karyawan. Jadi coba kita masuk lagi ke dalam SQL. Jadi kita masuk ke dalam tabel karyawan. Oke, seperti saya bilang tadi, saya menggunakan subquery dengan fungsi AVG untuk menghitung rata gaji, kemudian membandingkannya dengan gaji masing-masing karyawan. Di sini saya akan coba mengetik query-querynya. Jadi setelah kita ketik query-querynya, coba kita jalankan apakah berhasil. Nah, jadi dengan data kita, rata gajinya itu query yang berhasil kita jalankan hasil menunjukkan Andi Saputra dan Eka Putri memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan. Jadi selanjutnya kita akan melanjutkan ke soal nomor 2 yang bagian C. Oke, kita kembali ke dalam soal nomor 2 yang bagian C. Kita diminta mencari karyawan dari Departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek. Jadi ke dalam PHP ke soal tadi. Soal nomor 2 yang bagian C, kita diminta untuk mencari karyawan dari Departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek. Nah, oke, kita kembali ke dalam PHP MyAdmin. Masuk ke dalam tabel karyawan. Kita masuk ke dalam SQL. Jadi untuk query-nya kita akan ketikkan di sini. Jadi coba kita ketikkan query-querynya. Nah, jadi setelah kita ketikkan query-querynya untuk ini mencari karyawan dari Departemen IT yang tidak sedang mengerjakan proyek. Nah, jadi saya menghubungkan tabel karyawan dengan departemen, kemudian menggunakan left join, menggunakan left join dengan tabel tugas ke komisi ID tugas is null. Nah, digunakan untuk mencari karyawan yang tidak mempunyai tugas proyek. Jadi coba kita jalankan apakah berhasil. Jadi query sudah berhasil kita jalankan. Jadi menunjukkan bahwa Eka Putri merupakan karyawan Departemen IT yang tidak sedang mengerjakan proyek. Jadi dengan demikian seluruh query-query pada soal nomor 2 bagian A, coba kita kembali dulu ke soal. Jadi kita sudah ketikkan query-query. Jadi coba kita jalankan apakah berhasil.
Nah, uh, prosedur proses kelulusan berhasil kita buat. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pengujian. Jadi sebelum memanggil prosedurnya, kalau mau membuktikan lebih jelas, kita akan menjalankan ini tes mahasiswa yang ada 144 SKS. Jadi kita masuk ke dalam tabel mahasiswa, kita ketikkan query-nya di sini. Jadi setelah query-nya kita ketikkan, coba kita jalankan. Jadi sebelum saya jalankan, ini mahasiswa NIM 001 memiliki total SKS dengan status aktif. Tidak, sorry maaf. Coba kita jalankan dulu hasilnya. Nah, jadi sebelum prosedur dilakukan, mahasiswa NIM 001 memiliki total SKS 144 dengan statusnya itu aktif. Jadi hasilnya itu mahasiswa dengan NIM 001. Nah, jadi coba kita jalankan sekali lagi untuk memanggil ini proses kelulusan. Kita balik lagi ke dalam SQL-nya. Kita ketikkan kelulusan dengan NIM 001, sorry. Nah, coba kita jalankan. Nah, jadi hasilnya itu mahasiswa dengan NIM 001 berhasil diluluskan. Nah, jadi karena mahasiswa tersebut telah mencapai 154 SKS, jadi prosedur memberikan pesan bahwa mahasiswa berhasil diluluskan. Jadi selanjutnya kita akan buktikan untuk statusnya itu berubah, untuk status di mahasiswa ini berubah. Jadi kita kembali lagi ke dalam SQL. Oke, from template name ma lo total S dan status. Oke, ini coba kita jalankan apakah berhasil. Nah, jadi setelah prosedurnya dijalankan dapat dilihat bahwa status mahasiswa dengan NIM 001 telah berubah dari aktif menjadi lulus. Nah, jadi ini penting karena bukan cuma menunjukkan pesan, tetapi juga memberikan update benar-benar terjadi. Jadi untuk langkah selanjutnya untuk tes mahasiswa yang belum mencapai 144 SKS. Jadi itu untuk ini memanggil proses kelulusan untuk NIM 002. Jadi kita masuk lagi ke dalam SQL-nya. Ini kita ketikkan
Oke, coba kita jalankan apa hasilnya. Nah, jadi untuk mahasiswa dengan NIM 002 belum memenuhi syarat kelulusan. Nah, jadi untuk selanjutnya, nih, saya akan menguji mahasiswa dengan NIM 002 yang memiliki total SKS 120, uh, karena dia belum mencapai 144 SKS. Jadi prosedur memberikan pesan bahwa mahasiswa belum memenuhi syarat kelulusan. Oke, untuk selanjutnya kita akan lanjut ke function hitung IPK. Nah, jadi, selanjutnya untuk menghitung IPK, kita lanjut ke soal yang nomor 3 yang bagian B, yaitu function hitung IPK. Jadi di soal itu meminta function hitung IPK yang menerima NIM dan mengembalikan IPK dengan rumus. Coba kita balik lagi ke dalam soal ya. Dalam soal, sebentar. Ini dalam soal yang bagian B untuk membuat function hitung IPK. Soal meminta hitung IPK yang menerima NIM dan mengembalikan IPK dengan rumus. Menerima NIM sebagai parameter dan mengembalikan nilai IPK berdasarkan nilai SKS. Jadi dikalikan bobot nilainya. Kemudian dibagi dengan total SKS mata kuliah yang diambil. Jadi kita balik lagi ke dalam PHP. Kita sudah membuat fungsinya di query, kita ketikkan query-querynya. Jadi coba kita jalankan apa hasilnya. Dan ini sudah berhasil kita jalankan. Jadi function telah berhasil kita buat. Jadi selanjutnya kita akan menguji function yang menggunakan NIM 001. Jadi dengan demikian seluruh query pada nomor 2 di bagian A, B, C telah berhasil dijalankan. Nah, jadi selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 3 mengenai store procedure dan function. Ya. Jadi selanjutnya untuk pengerjaan soal nomor 3 mengenai sistem informasi akademik. Mengenai sistem informasi akademik. Jadi pada soal ini terdapat tabel mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Jadi saya akan membuat stop prosedur untuk proses kelulusan dan function untuk menghitung IPK mahasiswa. Jadi langkah-langkahnya itu kita membuatnya tabel dulu. Di sini ada 3 tabel. Nah, itu ada tabel mahasiswa, lalu ada tabel mata kuliah, lalu tabel nilai. Jadi untuk penggunaan database pun saya juga menggunakan database yang tadi, yaitu AAS Praktikum. Oke, jadi kita balik lagi ke dalam PHP MyAdmin. Nah, ini untuk pengerjaan soal nomor 3 tentang sistem informasi. Oke, coba kita masuk lagi ke dalam database. Nah, ini sudah berhasil kita masukkan data penambahan data pengujian untuk mahasiswa. Jadi coba kita jalankan. Coba kita jalankan. Nah, sini sudah berhasil. Sudah berhasil. Jadi di sini ada Andi Saputra yang memiliki 144 EKS, lalu ada Budi Santoso, yaitu Budi memiliki 120 SKS. Jadi mereka ini adalah mahasiswa aktif ya. Lalu kita masuk dulu ke dalam tabel mata kuliah. Kita masuk ke SKS, ke SGL.
Nah, ini sudah berhasil kita masukkan query-nya, jadi coba kita jalankan apa hasilnya. Nah, hasilnya di sini sudah ada hasilnya. Oke, coba kita lanjutkan dulu ke ini, ke nilai. Kita buka tabel nilai, kita masuk ke SQL. Ini kita akan ketikkan query-query-nya. Sudah kita ketikkan, jadi coba kita jalankan. Nah, jadi data pengujian telah berhasil kita tambah. Nah, jadi untuk selanjutnya kita lanjut untuk mengerjakan soal nomor 3-nya yang di bagian A. Soal yang di bagian A, pada soal nomor 3 yang bagian ini kita diminta membuat store produk, store prosedur bernama proses kelulusan yang menerima NIM sebagai parameter. Nah, prosedur ini akan memeriksa total SKS nanti. Total SKS mahasiswa jika sudah mencapai 144 SKS. Nah, jadi status mahasiswa akan diubah menjadi lulus. Jika belum, status tidak akan diubah. Oke, jadi kita balik lagi ke dalam PHP ininya. Jadi di sini kita akan membuat store prosedurnya. Kita ketikkan dulu database. Kita masuk dalam SQL-nya. Di sini kita akan coba ketikkan query-query-nya. Dengan demikian, seluruh soal praktikum dari mata kuliah pemrograman basis data, mulai dari query SQL, store prosedur, function, hingga trigger telah selesai saya kerjakan dan berhasil diuji. Jadi, cukup sekian pengerjaan AS praktikum dari mata kuliah pemrograman basis data dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akan coba memperbaiki lagi. Jadi saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.